Dunia Arini hancur dalam semalam ketika suaminya, pria yang ia dukung dari titik nol, memilih membuangnya demi wanita lain di saat mereka berada di puncak kejayaan. Dihina tidak lagi relevan dan ditinggalkan dalam kemiskinan, Arini bersumpah bahwa air matanya adalah tetes terakhir dari kelemahannya. Siapa sangka, kehancuran itu justru menjadi api yang membakar semangatnya hingga ia menjelma menjadi penguasa industri desain internasional yang tak tertandingi. Kini, saat sang mantan suami jatuh miskin dan datang bersimpuh memohon ampun, Arini berdiri di samping Adrian, sang konglomerat paling berpengaruh yang mencintainya dengan tulus. Inilah kisah balas dendam paling elegan di mana kesuksesan menjadi tamparan yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Akankah Arini memberikan maaf atau justru membiarkan sang mantan terkubur dalam penyesalan selamanya? Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendebarkan, saya ingin tahu, dari kota mana sajakah teman-teman yang sedang menyimak cerita ini? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di ruang tamu yang luas. Namun, kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti hati Arini. Di atas meja makan kayu jati yang mengkilap, deretan hidangan favorit Bagas sudah tertata rapi, lengkap dengan lilin aromaterapi yang baru saja ia nyalakan. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, sebuah angka yang seharusnya melambangkan kematangan cinta. Arini mengenakan gaun berwarna biru pucat yang paling disukai suaminya. Rambutnya ditata anggun dengan riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Namun, kesempurnaan itu terasa hampa saat jarum jam terus berdetak melewati angka 8, lalu 9, tanpa ada tanda-tanda deru mobil memasuki halaman rumah. Arini duduk mematung, menatap ponselnya yang bisu, seolah berharap benda itu akan meledak dengan pesan permintaan maaf atau kabar kepulangan. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka masih merintis bisnis dari sebuah garasi kecil. Kala itu, meskipun hanya makan sepiring berdua, tawa Bagas selalu mampu menghangatkan hatinya. Namun kini, setelah kesuksesan finansial mereka genggam dan rumah megah ini mereka huni, sosok suaminya seolah menjelma menjadi bayang-bayang yang asing. Bagas terlalu sibuk dengan dunia luar, dengan rapat-rapat yang tak kunjung usai, dan dengan gaya hidup kelas atas yang mulai mengubah kepribadiannya menjadi pria yang angkuh dan dingin. Arini merasa dirinya bukan lagi seorang istri, melainkan hanya sekadar penghuni rumah yang tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan, sementara jiwanya pelan-pelan terkikis oleh rasa sepi yang menyesakkan dada. Ia sering bertanya-tanya di dalam hati, di titik mana cinta mereka mulai kehilangan arah? Apakah kesuksesan memang harus dibayar dengan hilangnya kasih sayang? Di tengah keheningan malam yang mencekam itu, sebuah firasat buruk mulai merayap di benaknya, membisikkan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan darinya di balik kesibukan suaminya yang tak masuk akal itu. Firasat buruk itu semakin nyata ketika cahaya lampu mobil akhirnya menyinari jendela, memutus keheningan malam yang sempat membekukan harapan Arini. Suara deru mesin yang halus berhenti di depan pintu, disusul suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru. Arini segera berdiri, mencoba memasang senyum terbaiknya meski hatinya berdegup kencang oleh kecemasan. Saat pintu terbuka, Bagas masuk dengan setelan jas yang sedikit berantakan dan aroma kopi yang bercampur dengan wangi maskulin yang terlalu tajam. Alih-alih menyapa atau memeluk Arini yang telah menunggunya berjam-jam, pria itu justru langsung melangkah menuju meja kerja di sudut ruangan, mengabaikan meja makan yang masih tertata cantik dengan lilin yang mulai meleleh rendah. "Kamu sudah pulang, Mas? Aku sudah menyiapkan masakan kesukaanmu," ucap Arini lembut, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Namun Bagas hanya menoleh sekilas tanpa menghentikan jemarinya yang sibuk menggeledah tumpukan map. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah gaun biru yang dikenakan istrinya, apalagi mengingat makna dari tanggal hari ini. Suaranya terdengar datar dan dingin saat ia menjawab bahwa dirinya hanya singgah sebentar untuk mengambil dokumen kontrak yang tertinggal. Ketidakpedulian itu terasa seperti tamparan yang kasat mata bagi Arini. Segala usaha yang ia lakukan untuk merawat cinta mereka seolah-olah hanya menjadi angin lalu yang tidak berharga di mata suaminya. Ketegangan di ruang makan itu semakin memuncak ketika Bagas mulai mengeluh tentang tata letak barang di rumah yang dianggapnya tidak praktis.
tanpa menyadari bahwa setiap sudut ruangan itu adalah hasil dedikasi Arini untuk kenyamanannya. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada ucapan selamat ulang tahun pernikahan, bahkan tidak ada permintaan maaf atas keterlambatannya yang tidak masuk akal. Bagas seolah-olah berada di dunia yang berbeda, dunia di mana Arini bukan lagi prioritas utamanya. Sebelum Arini sempat mengutarakan kekecewaannya, suaminya itu sudah kembali berbalik menuju pintu, meninggalkan aroma dingin yang asing dan rasa sesak yang kian menghimpit di dada istrinya. Aroma dingin yang ditinggalkan Bagas di ambang pintu seolah menjadi saksi bisu atas kerenggangan yang kini nyata di depan mata. Arini hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu mobil yang tertutup rapat. Keheningan kembali merajai ruangan, namun kali ini terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mulai membereskan piring-piring yang isinya sama sekali tak tersentuh. Saat ia membawa jas cadangan Bagas yang sempat diletakkan di sofa ke arah ruang cuci, jemarinya secara tidak sengaja menyentuh saku bagian dalam. Sebuah lipatan kecil menyembul dari sana, menarik rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan dalam-dalam demi menjaga kedamaian semu di rumah mereka. Perlahan, Arini menarik secarik kertas itu, yang ternyata adalah sebuah struk pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Matanya terbelalak saat melihat nominal yang tertera, sebuah angka fantastis untuk sebuah kalung berlian yang tidak pernah melingkar di lehernya. Detak jantungnya berpacu hebat, namun ia mencoba menenangkan diri dengan logika yang dipaksakan. Mungkin itu hadiah kejutan yang tertunda, atau mungkin pesanan untuk relasi bisnis, pikirnya mencoba membela pria yang telah menemaninya selama 7 tahun itu. Namun aroma parfum yang tertinggal di kerah jas tersebut bukan lagi sekadar aroma kopi atau wangi maskulin yang biasa ia kenal. Ada jejak keharuman bunga lili yang sangat manis dan feminin, jenis aroma yang tidak pernah Arini gunakan seumur hidupnya. Kegelisahan itu berubah menjadi badai dalam pikiran Arini. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi strok itu di bawah temaram lampu kamar. Setitik keraguan mulai mengikis kepercayaan yang selama ini ia jaga, layaknya porselen mahal. Meski batinnya menjerit menuntut penjelasan, sisi lain dari dirinya masih mencoba untuk menepi dari kenyataan pahit tersebut. Ia takut jika ia melangkah terlalu jauh, dunia yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh seketika. Namun, rahasia yang terselip di saku jas itu seolah menjadi kunci pembuka gerbang penderitaan yang selama ini tertutup rapat oleh kebohongannya sendiri. Gerbang penderitaan yang selama ini tertutup rapat itu akhirnya terbuka secara paksa, saat Arini memutuskan untuk mencari jawaban di pusat perbelanjaan mewah yang tertera pada struk pembelian tersebut. Langkah kakinya terasa berat menyusuri lantai marmer yang mengkilap, sementara matanya menyisir setiap sudut butik perhiasan dengan perasaan yang berkecamuk. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kehadirannya di sana hanyalah untuk membuktikan bahwa kecurigaannya salah. Namun, tepat di depan etalase kaca yang memamerkan koleksi terbaru, langkah Arini terhenti seketika, seolah seluruh energinya tersedot habis ke pusat bumi. Di sana, di balik pintu kaca yang elegan, ia melihat sosok pria yang sangat ia kenali sedang tertawa lepas. Sebuah pemandangan yang sudah berbulan-bulan tidak ia saksikan di rumah mereka. Bagas berdiri dengan tangan merangkul mesra pinggang seorang wanita muda berambut pirang kecoklatan yang tampil sangat modis. Wanita itu adalah Sheila, rekan bisnis yang pernah diperkenalkan Bagas secara singkat dalam sebuah acara formal beberapa waktu lalu. Kini, hubungan mereka terlihat jauh melampaui batas profesionalisme. Arini menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya dengan lembut mengalungkan sebuah perhiasan berkilau ke leher Sheila, persis seperti yang tertera dalam struk yang ia temukan semalam. Senyum Bagas begitu tulus, penuh dengan binar kekaguman yang selama ini telah padam bagi Arini. Dunia di sekitar Arini seolah berputar lambat, menciptakan ruang hampa yang membuatnya sulit untuk bernapas. Rasa sakit yang menghujam bukan hanya berasal dari pengkhianatan itu, melainkan dari kenyataan bahwa Bagas bisa begitu bahagia di atas kebohongan yang ia susun dengan rapi. Arini bersembunyi di balik pilar besar, memegangi dadanya yang terasa sesak luar biasa. Ia melihat bagaimana Sheila menyandarkan kepalanya di bahu Bagas, sambil mengagumi kilauan di lehernya. Pemandangan itu menjadi pemicu konflik yang mengubah seluruh ritme hidupnya. Rutinitasnya sebagai istri yang patuh kini hancur berkeping-keping. Arini menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam dan berpura-pura buta, karena kebenaran telah tersaji dengan begitu gamblang di hadapannya.
memaksa dirinya untuk mengambil tindakan tegas demi harga diri yang tersisa. Kebenaran yang tersaji dengan begitu gamblang di hadapannya, memaksa Arini untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum tangisnya pecah di depan umum. Setibanya di rumah, ia berusaha menata emosinya, mengatur napas agar suaranya tidak bergetar saat Bagas melangkah masuk ke ruang tengah beberapa jam kemudian. Pria itu datang dengan raut wajah tanpa dosa, bahkan sempat bersiul kecil seolah-olah baru saja melewati hari yang sangat produktif di kantor. Arini berdiri di dekat jendela, memunggungi suaminya, lalu bertanya dengan nada yang diusahakan sedatar mungkin mengenai kegiatannya sore tadi. Bagas terdiam sejenak, meletakkan kunci mobilnya di atas meja, lalu mulai merangkai kalimat-kalimat yang terdengar sangat meyakinkan, namun terasa kosong di telinga Laini. Dengan nada bicara yang dibuat seolah-olah ia adalah korban dari kesibukan kerja, Bagas menjelaskan bahwa dirinya harus menemani seorang klien VIP untuk mencari cindera mata sebagai bentuk kerjasama perusahaan. Ia menyebut nama Sheila tanpa ragu, namun menyematkan label rekanan penting yang harus diservis sebaik mungkin demi kelancaran proyek besar yang sedang ia kejar. Kebohongan yang rapi itu mengalir begitu saja dari bibirnya, lengkap dengan rincian teknis mengenai kontrak dan negosiasi yang sebenarnya hanyalah bualan untuk menutupi perselingkuhannya. Arini mendengarkan setiap kata itu dengan perih yang mendalam. Ia melihat bagaimana pria yang ia cintai begitu mahir bersandiwara tanpa sedikit pun rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Setiap alasan yang keluar dari mulut Bagas justru semakin memperlebar jurang di antara mereka. Arini tidak langsung membongkar apa yang ia lihat di butik. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan terus menenun jaring dusta tersebut. Namun, semakin Bagas berbicara, semakin jelas bagi Arini bahwa suaminya telah kehilangan kompas moralnya. Kepercayaan yang selama ini ia bangun seperti benteng kokoh, kini berubah menjadi puing-puing tak bermakna. Ia hanya bisa menatap Bagas dengan pandangan yang sulit diartikan, menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi sosok pelindung yang ia kenal, melainkan orang asing yang sedang menghitung waktu untuk benar-benar pergi meninggalkannya demi kehidupan baru yang lebih berkilau di luar sana. Orang asing yang sedang menghitung waktu itu akhirnya menjatuhkan bom yang menghancurkan sisa-sisa ketabahan Arini tepat saat keheningan malam mulai memuncak. Bagas menghela napas panjang, bukan karena merasa bersalah, melainkan karena ia merasa jenuh harus terus bersandiwara dalam sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan lugas, ia menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Tidak ada lagi bualan tentang klien VIP atau kontrak bisnis, yang ada hanyalah kejujuran yang lebih menyakitkan daripada dusta manapun. Ia mengaku bahwa hatinya telah sepenuhnya tertambat pada Sheila, sosok yang menurutnya jauh lebih mengerti ambisinya dan mampu mengimbangi langkahnya di puncak kesuksesan. Arini terpaku, merasa seolah oksigen di sekitarnya mendadak hilang saat Bagas mulai membanding-bandingkan dirinya dengan wanita tersebut. Bagas dengan kejam menyebutkan bahwa Arini telah menjadi sosok yang terlalu sederhana dan tidak lagi relevan dengan dunia barunya yang penuh kemewahan serta relasi tingkat tinggi. Menurutnya, dedikasi Arini sebagai istri selama bertahun-tahun hanyalah sebuah rutinitas yang kini terasa mengekang. Pilihan pahit ini disodorkan tanpa sedikit pun ruang untuk negosiasi atau perbaikan. Bagas menginginkan kebebasan mutlak untuk memulai lembaran baru bersama Sheila. Penghinaan yang terselubung dalam kata-katanya membuat Arini menyadari bahwa selama ini ia hanya dianggap sebagai anak tangga yang digunakan untuk memanjat, lalu dibuang begitu saja setelah tujuannya tercapai. Keputusan Bagas untuk mengakhiri segalanya malam itu menjadi titik nadir dalam hidup Arini. Pria itu mulai membicarakan pembagian aset dengan cara yang sangat tidak adil. Seolah-olah seluruh jerih payah Arini dalam membangun fondasi bisnis mereka dari nol tidak memiliki nilai materi sedikit pun. Di bawah sorot lampu ruang tengah yang mulai meredup, Arini dipaksa menelan kenyataan bahwa cintanya telah dikhianati oleh keserakahan dan kesombongan. Ia tidak memberikan perlawanan verbal saat itu. Ia hanya menatap kosong ke arah pria yang kini tampak begitu asing dan kerdil di matanya, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika fajar menyingsing dan Arini menemukan selembar amplop putih tebal tergeletak di atas meja kerja, menggantikan kehangatan sarapan yang biasanya tersedia. Tanpa sepatah kata pamit, Bagas telah pergi lebih awal, meninggalkan surat cerai yang sudah ditandatangani secara sepihak sebagai pernyataan perang yang nyata.
Arini menyentuh kertas itu dengan ujung jari yang gemetar, merasakan dinginnya tinta yang seolah membekukan seluruh sisa harapannya. Di dalamnya tertera rincian pembagian harta yang sangat timpang, di mana Bagas mencoba menguasai sebagian besar aset perusahaan yang mereka bangun bersama, hanya menyisakan rumah lama dan tabungan yang jumlahnya tak seberapa bagi Arini. Realitas finansial yang menghimpit ini menjadi pukulan telak kedua setelah pengkhianatan emosional yang ia terima. Bagas tampaknya telah merencanakan langkah hukum ini dengan sangat rapi, menggunakan pengacara papan atas untuk memastikan Arini tidak mendapatkan posisi tawar yang kuat. Arini terduduk lemas di lantai ruang tengah, dikelilingi oleh perabotan mewah yang kini terasa seperti monumen kegagalan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya dan menyerahkan seluruh urusan administrasi serta kendali keuangan kepada suaminya, tanpa pernah menyangka bahwa kepercayaan itu akan dijadikan senjata untuk memiskinkannya. Rasa takut akan masa depan yang tidak pasti mulai merayap, membayangkan bagaimana ia harus bertahan hidup sendirian di tengah tuntutan hidup yang kian tinggi. Namun di tengah isolasi dan keputusasaan itu, sebuah percikan kecil muncul di sudut hatinya. Arini memandang sekeliling rumah, melihat foto-foto lama saat ia masih menjadi desainer utama dalam proyek-proyek awal mereka, sebelum ia memilih untuk mundur ke balik layar. Ia menyadari bahwa meskipun Bagas bisa mengambil aset dan uangnya, pria itu tidak akan pernah bisa mencuri bakat dan kecerdasan yang ada di dalam kepalanya. Surat cerai itu, meski menyakitkan, kini menjadi dokumen yang secara sah memutuskannya dari beban masa lalu yang beracun, memaksanya untuk bangkit dan mengatur strategi guna merebut kembali martabatnya yang telah diinjak-injak. Dokumen yang secara sah memutuskannya dari beban masa lalu itu akhirnya ia simpan dalam laci terdalam, seiring dengan tekadnya untuk tidak lagi meratapi nasib di atas lantai yang dingin. Arini melangkah menuju gudang kecil di bagian belakang rumah, sebuah ruangan yang selama bertahun-tahun hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang tak terpakai. Dengan napas yang sedikit terengah, ia menggeser tumpukan kardus hingga menemukan sebuah tas besar berbahan kanvas yang sudah tertutup debu tebal. Di dalamnya tersimpan laptop lama, buku sketsa dengan lembaran yang mulai menguning, serta set peralatan gambar yang pernah menjadi napas kehidupannya sebelum ia memutuskan menjadi bayang-bayang kesuksesan Bagas. Kembali ke titik nol ternyata tidak semudah yang ia bayangkan, karena setiap goresan pensil di atas kertas mengingatkannya pada impian-impian yang sempat ia korbankan demi mendukung ambisi pria yang kini mengkhianatinya. Arini mencoba menyalakan laptop tuanya, menunggu dengan sabar saat mesin itu menderu pelan, menampilkan kembali portofolio desain interior yang pernah dipuji oleh dosen-dosennya dulu. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, ia menyadari bahwa sentuhan estetika dan kepekaannya terhadap ruang tidak pernah luntur. Ia mulai membersihkan meja kerja kecilnya, membuang sisa-sisa kesedihan dan menggantinya dengan semangat baru untuk membangun kembali identitasnya yang sempat hilang ditelan peran sebagai istri yang penurut. Kesunyian rumah yang biasanya terasa mencekam, kini berubah menjadi ruang meditasi yang produktif bagi Arini. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperbarui kemampuan desainnya, mempelajari perangkat lunak terbaru secara mandiri melalui tutorial daring, dan menyusun kembali strategi karir dari remah-remah keberanian yang tersisa. Tidak ada lagi air mata yang tumpah untuk pria yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Yang ada hanyalah fokus tajam untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Di tengah kesederhanaan proses itu, Arini mulai merasakan kembali denyut kehidupan dalam dirinya. Sebuah kekuatan tenang yang perlahan-lahan mulai mengikis rasa takut akan hari esok yang sempat menghantuinya. Kekuatan tenang itu perlahan-lahan mulai mengikis rasa takut itu akhirnya mendorong Arini untuk melangkah keluar dari zona nyamannya dan mengirimkan lamaran ke beberapa firma arsitektur ternama. Setelah beberapa penolakan yang sempat menggoyahkan keyakinannya, sebuah undangan wawancara datang dari Pradipta Design Group, salah satu perusahaan pengembang properti paling bergengsi di ibu kota. Arini datang dengan mengenakan setelan blazer hitam yang sederhana, namun tegas. Membawa tablet yang berisi karya-karya terbarunya yang ia kerjakan selama malam-malam penuh kesendirian. Ia tahu bahwa celah karirnya yang cukup lama
akan menjadi pertanyaan besar. Namun, ia siap memberikan pembelaan terbaik atas dedikasi dan kemampuan yang dimilikinya. Peluang di balik awan itu mulai menampakkan sinarnya saat ia dipanggil masuk ke sebuah ruang kantor minimalis yang menghadap langsung ke deretan gedung pencakar langit. Di balik meja kerja yang rapi, duduklah Adrian, seorang pria dengan pembawaan tenang dan tatapan mata yang sangat tajam, namun tidak mengintimidasi. Adrian tidak banyak bertanya tentang alasan perceraian Arini atau masa vakumnya, melainkan lebih banyak mengamati detail teknis dalam sketsa yang Arini presentasikan. Ia tampak tertegun pada cara Arini memadukan unsur kenyamanan rumah tangga dengan estetika modern, sebuah perspektif yang jarang dimiliki oleh desainer muda yang hanya mengejar tren semata. Pertemuan pertama ini meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Arini merasakan adanya rasa hormat yang tulus dari Adrian, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia dapatkan dari Bagas. Adrian melihat potensi besar yang tersembunyi di balik raut wajah Arini yang menyimpan banyak cerita, dan ia memutuskan untuk memberikan kesempatan proyek renovasi sebuah lobi hotel mewah sebagai ujian pertama. Saat Arini melangkah keluar dari ruangan itu, ia merasa seolah beban di pundaknya sedikit rangkah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang melihat dirinya bukan sebagai pelayan di rumah orang lain, melainkan sebagai seorang profesional yang memiliki nilai dan masa depan yang cerah. Seseorang yang melihat dirinya sebagai profesional dengan masa depan cerah, memberikan suntikan semangat yang tidak pernah Arini bayangkan sebelumnya. Namun euforia itu mendadak luruh saat ia mendapati mobil hitam yang sangat ia kenal terparkir tepat di depan gerbang rumahnya sore itu. Bagas berdiri bersandar di sana, tampak tidak sabar sambil terus memeriksa jam tangan mewahnya. Kehadirannya yang tiba-tiba terasa seperti awan mendung yang menutup kembali langit biru Arini. Pria itu datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan peringatan bernada sombong mengenai gugatan aset yang sedang berjalan, seolah ingin memastikan bahwa Arini tidak akan memiliki celah untuk menang darinya. Bagas tertawa sinis saat melihat map berlogo Pradipta Design Group yang didekap Arini. Dengan nada merendahkan, ia menyebut bahwa Arini hanya membuang-buang waktu dengan mencoba kembali ke dunia kerja yang sudah lama meninggalkannya. Bagas bahkan melontarkan kalimat pedas bahwa Adrian, sang CEO, mungkin hanya merasa kasihan pada status jandanya, bukan karena bakat yang ia miliki. Kata-kata itu menghujam jantung Arini, memicu pertempuran antara logika dan perasaan di dalam benaknya. Sisi emosionalnya merasa terluka dan nyaris percaya pada cacian tersebut, namun logikanya mengingatkan bahwa ini adalah taktik Bagas untuk tetap mengendalikan dirinya meski mereka sudah tidak bersama. Ujian mental ini menjadi titik balik bagi Arini untuk benar-benar memutus ikatan batin yang tersisa. Alih-alih menangis atau membalas dengan amarah, ia hanya menatap Bagas dengan sorot mata dingin yang penuh keberanian. Ia menyadari bahwa keraguan yang ditanamkan Bagas adalah bentuk ketakutan pria itu sendiri jika melihatnya sukses. Arini menutup pintu pagar dengan tegas, meninggalkan Bagas yang masih mengoceh di luar, dan memilih masuk ke dalam rumah untuk fokus pada proyek dari Adrian. Malam itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa setiap cibiran Bagas akan ia jadikan bahan bakar untuk membuktikan bahwa pilihannya untuk bangkit adalah keputusan paling cerdas yang pernah ia buat dalam hidupnya. Keputusan paling cerdas yang pernah ia buat dalam hidupnya mulai menampakkan hasil ketika Arini menenggelamkan seluruh energinya ke dalam proyek renovasi lobi Hotel Bintang 5 yang dipercayakan Adrian. Setiap hari, ia berada di lapangan sebelum matahari terbit, mengawasi detail pemasangan marmer hingga pencahayaan yang harus presisi sesuai dengan visi estetikanya. Proyek ambisius ini bukan sekedar tugas profesional, melainkan panggung pembuktian bahwa dirinya masih memiliki taring di industri yang sangat kompetitif. Arini tidak lagi memedulikan jam kerja. Ia sering terlihat berdiskusi sengit namun cerdas dengan para kontraktor, memastikan bahwa setiap inci ruangan tersebut memancarkan kemewahan yang tetap terasa hangat dan ramah bagi pengunjung. Adrian, yang memantau perkembangan proyek tersebut dari kejauhan, semakin kagum dengan kegigihan dan ketelitian yang ditunjukkan Arini. Pria itu sering mampir ke lokasi konstruksi hanya untuk membawakan secangkir teh hangat atau sekadar memberikan apresiasi atas ide-ide cemerlang Arini yang seringkali di luar ekspektasi tim senior. Arini mulai merasakan kepercayaan dirinya pulih sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak relevan.
Justru pengalamannya sebagai seorang istri yang selama bertahun-tahun mengurus rumah tangga memberinya perspektif unik tentang bagaimana sebuah ruang harus berfungsi dengan efisien namun tetap memiliki jiwa, sesuatu yang sering dilupakan oleh desainer lain yang terlalu terpaku pada teori belaka. Keberhasilan tahap awal proyek ini mulai menjadi pembicaraan di kalangan pengusaha properti. Namun kesuksesan yang mulai merangkak naik ini rupanya sampai ke telinga Bagas. Saat Arini sedang mempresentasikan kemajuan pekerjaannya di hadapan jajaran direksi, ia merasa benar-benar hidup. Ia bukan lagi bayang-bayang di belakang kesuksesan orang lain, melainkan pusat dari perhatian karena kompetensinya sendiri. Namun, kejayaan ini barulah permulaan dari konfrontasi besar yang akan segera terjadi, karena kesuksesan Arini mulai mengusik ketenangan Bagas dan Sheila, yang ternyata sedang menghadapi masalah internal dalam bisnis mereka yang selama ini dianggap tanpa celah. Pusat dari perhatian karena kompetensinya sendiri, membawa Arini melangkah ke sebuah aula megah untuk menghadiri Malam Penghargaan Arsitektur Nasional, sebuah acara gala yang menjadi impian setiap insan kreatif di negeri ini. Dengan gaun sutra berwarna sampahnya yang membalut tubuhnya dengan elegan, ia berjalan di samping Adrian yang tampak sangat bangga, memperkenalkannya sebagai aset paling berharga di perusahaannya. Namun, suasana hangat itu mendadak mendingin saat sosok Bagas dan Sheila muncul dari kerumunan tamu. Mereka tidak lagi tampil dengan keangkuhan yang sama. Raut wajah Bagas terlihat tegang, sementara Sheila berusaha menutupi kegelisahannya dengan perhiasan yang terlalu berlebihan. Konfrontasi di gala tersebut tidak dapat dihindari ketika mereka berempat berpapasan di area jamuan utama. Bagas, yang merasa harga dirinya terancam oleh kemajuan Arini, mencoba melontarkan sindiran tajam mengenai betapa cepatnya Arini menemukan pelindung baru setelah mereka berpisah. Ia berusaha memicu emosi Arini di depan banyak kolega bisnis dengan narasi bahwa keberhasilan Arini hanyalah hasil dari belas kasihan Adrian. Namun Arini tidak lagi goyah seperti dulu. Ia berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatap mantan suaminya itu dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak membalas hinaan itu dengan amarah, melainkan dengan fakta-fakta keberhasilan proyeknya yang baru saja mendapatkan ulasan positif di berbagai majalah desain internasional. Sheila, yang merasa terabaikan, mencoba memperkeruh suasana dengan membanggakan stabilitas perusahaan Bagas, namun usahanya justru menjadi bumerang. Adrian dengan suara rendah namun berwibawa menimpali bahwa dunia bisnis sangat kecil, dan ia tahu betul bahwa perusahaan Bagas sedang didera masalah keuangan serius akibat manajemen yang ceroboh. Di bawah sorot lampu kristal yang berkilauan, posisi mereka kini berbalik 180 derajat. Bagas hanya bisa terdiam dengan wajah memerah, menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap tidak relevan, kini telah melampauinya, baik dalam hal karir maupun kualitas karakter, meninggalkan dirinya terjebak dalam lubang penyesalan yang ia gali sendiri. Lubang penyesalan yang ia gali sendiri semakin dalam saat pembawa acara naik ke atas panggung untuk mengumumkan pemenang kategori desainer interior terbaik tahun ini. Napas Arini seolah tertahan sejenak ketika namanya menggema di seluruh aula, diikuti tepuk tangan meriah dari para pemimpin industri yang hadir. Kemenangan mutlak ini bukan sekedar piala berlapis emas yang kini berada di genggamannya, melainkan sebuah pernyataan bahwa bakat yang terkubur bertahun-tahun telah bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Dari podium, Arini bisa melihat Bagas yang terduduk lesu di barisan belakang, sementara Sheila tampak sibuk dengan ponselnya, mencoba menghindari tatapan sinis dari rekan-rekan bisnis yang sudah mendengar kabar tentang keruntuhan finansial perusahaan mereka. Di saat yang bersamaan, terungkap melalui bisik-bisik di kalangan tamu bahwa Bagas baru saja kehilangan kontrak kerjasama terbesar karena reputasi buruk dan ketidakmampuannya dalam mengelola tim tanpa visi kreatif yang dulu selalu Arini berikan secara cuma-cuma. Sebaliknya, Arini kini menjadi magnet bagi para investor dan klien papan atas yang mengantre untuk menggunakan jasanya. Adrian yang berdiri di sisi panggung memberikan tepuk tangan paling kencang. Sorot matanya menunjukkan kebanggaan yang melampaui sekadar rekan kerja. Malam itu menjadi saksi sejarah baru bagi Arini, di mana ia tidak lagi dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha sukses, melainkan sebagai sang arsitek dari nasibnya sendiri yang gemilang. Kehancuran bisnis Bagas menjadi pembicaraan hangat yang semakin memojokkan pria itu dalam keputusasaan. Tanpa dukungan strategis dari Arini, langkah-langkah Bagas terbukti dangkal dan hanya mengejar keuntungan sesaat yang kini menguap begitu saja. Arini berdiri di puncak prestasinya dengan keanggunan seorang ratu yang telah memenangkan peperangan tanpa perlu merendahkan martabatnya.
Ia menyadari bahwa balasan terbaik bagi mereka yang pernah meremehkan adalah kesuksesan yang begitu tinggi sehingga mereka tidak mampu lagi untuk menjangkaunya, meski hanya melalui bayangan sekalipun. Bayangan keberhasilan yang tak lagi terjangkau itu membuat Bagas benar-benar kehilangan arah, hingga ia nekat menunggu Arini di lobi kantor pada pagi harinya dengan penampilan yang jauh dari kesan rapi. Saat Arini melangkah masuk bersama Adrian, Bagas segera menghampiri dengan wajah memelas, mencoba membangkitkan memori masa lalu tentang perjuangan mereka dari nol. Ia memohon agar Arini mau membantunya menyelamatkan perusahaannya yang diambang pailit, bahkan secara memalukan menyalahkan Shaila atas segala keputusan buruk yang ia ambil. Arini mendengarkan dengan tatapan datar, merasa heran bagaimana ia pernah mencintai pria yang begitu pengecut ini, yang selalu melemparkan kesalahan pada orang lain saat dirinya terjepit oleh keadaan. Kebenaran yang sesungguhnya terungkap ketika Adrian melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu Arini sebagai bentuk perlindungan yang tenang namun tegas. Adrian dengan jujur mengakui di depan Bagas bahwa ia telah lama mengagumi ketangguhan Arini, jauh sebelum Arini menyadari potensinya sendiri. Ia menegaskan bahwa Arini bukan lagi bagian dari masa lalu Bagas yang penuh manipulasi, melainkan rekan sejajar yang akan segera menjadi mitra seumur hidupnya. Bagas terhenyak, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan aset dan kejayaan, tetapi juga kehilangan wanita luar biasa yang kini telah menemukan pelabuhan yang jauh lebih layak dan mulia. Upaya terakhir Bagas untuk menarik Arini kembali ke dalam keterpurukannya berakhir sia-sia, ketika Arini dengan sopan namun dingin memintanya untuk pergi dan tidak lagi mengganggu hidupnya. Arini tidak menyimpan dendam, namun ia juga tidak memiliki ruang untuk belas kasihan yang bisa merusak kebahagiaan barunya. Setelah Bagas pergi dengan langkah gontai, Adrian menatap Arini dengan penuh kelembutan, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Di momen itu, Arini menyadari bahwa kejujuran Adrian adalah jawaban atas semua doa yang selama ini ia panjatkan dalam kesendirian. Ia telah memenangkan bukan hanya karir, tetapi juga martabat yang kini dijaga oleh pria yang benar-benar menghargai esensi dari jiwanya. Martabat yang kini dijaga oleh pria yang benar-benar menghargai esensi jiwanya, memberikan ketenangan yang belum pernah Arini rasakan selama 7 tahun terakhir. Namun, sebelum ia benar-benar melangkah menuju masa depan yang cerah, ia harus menghadapi sisa-sisa badai yang belum sepenuhnya mereda. Bagas kembali mencoba menghubunginya melalui surat-surat yang penuh dengan narasi penyesalan, mengakui bahwa Shaila telah meninggalkannya tepat setelah perusahaan mereka dinyatakan bangkrut. Penyesalan yang terlambat itu hadir bukan karena Bagas menyadari kesalahannya secara moral, melainkan karena ia baru menyadari bahwa tanpa Arini di sisinya, ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk bertahan di tengah kerasnya dunia bisnis. Arini memutuskan untuk menemui Bagas untuk terakhir kalinya di sebuah taman kota yang terbuka, tempat yang tidak memiliki kenangan apapun bagi mereka. Ia melihat pria itu duduk di bangku kayu dengan bahu yang merosot, kehilangan seluruh karisma yang dulu pernah membuatnya terpesona. Bagas memohon kesempatan kedua, menjanjikan bahwa ia akan berubah dan membangun kembali segalanya dari awal, asalkan Arini kembali membimbingnya. Namun Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lahir dari kedamaian batin karena telah memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan dengan suara yang stabil bahwa pintu masa lalu itu telah tertutup rapat dan terkunci oleh pengkhianatan yang Bagas pilih sendiri waktu itu. Melepaskan sisa beban emosional ini terasa seperti membuang sauh berat yang selama ini menahan langkahnya di dasar laut. Arini menegaskan bahwa kesuksesannya saat ini bukanlah bentuk balas dendam, melainkan hasil dari pilihannya untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari ia mencintai pria yang menyakitinya. Ia meninggalkan Bagas yang masih terpaku dalam kesunyian, menyadari bahwa pengampunan tidak berarti harus kembali bersama. Saat ia berjalan menjauh, ia merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk, seolah alam semesta sedang merayakan kebebasan jiwanya yang kini telah sepenuhnya pulih, dan siap untuk menerima cinta yang lebih suci, tanpa ada bayang-bayang keraguan lagi. Kebebasan jiwa yang kini telah sepenuhnya pulih dan siap menerima cinta suci itu membawa Arini ke sebuah restoran atap gedung dengan pemandangan kota yang berkilauan di bawah naungan langit malam. Adrian telah menyiapkan kejutan yang jauh dari kesan pamer, hanya sebuah meja kecil dengan dekorasi bunga melati putih yang aromanya menenangkan indera penciuman. Di tempat yang seolah berada di antara bumi dan langit ini,
Tidak ada pembicaraan mengenai angka-angka proyek atau persaingan bisnis yang melelahkan. Adrian menatap Arini dengan binar mata yang jujur, lalu perlahan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil yang berisi cincin dengan desain sederhana, namun sangat artistik. Sebuah karya yang ia pesan khusus berdasarkan filosofi ketangguhan Arini. Pernyataan di bawah bintang itu mengalir dengan kalimat-kalimat yang tulus, di mana Adrian mengungkapkan bahwa ia tidak mencari seorang istri untuk melayaninya, melainkan seorang pendamping untuk bertumbuh bersama dalam suka dan duka. Ia memuji bagaimana Arini mampu mengubah rasa sakit menjadi karya yang luar biasa, dan ia berjanji akan menjadi dukungan yang kokoh bagi setiap mimpi yang ingin Arini gapai di masa depan. Arini merasakan kehangatan yang merambat hingga ke relung hatinya. Ini adalah jenis penghargaan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sebuah pengakuan atas eksistensinya sebagai manusia yang berdaulat. Air mata bahagia sedikit mengenang di sudut matanya. Namun kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Tanpa keraguan sedikit pun, Arini mengangguk pelan. Membiarkan Adrian melingkarkan cincin tersebut di jari manisnya sebagai simbol ikatan baru yang lebih sehat dan bermartabat. Di bawah saksi jutaan bintang yang bertaburan, ia merasa dunianya yang dulu runtuh kini telah dibangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kuat dan indah. Keselarasan antara cinta dan rasa hormat yang ia temukan pada diri Adrian meyakinkannya bahwa setiap air mata yang pernah tumpah di masa lalu adalah bagian dari proses pendewasaan yang membawanya pada momen sakral ini. Malam itu, Arini tidak hanya meresmikan sebuah pertunangan, tetapi juga merayakan kemenangannya atas segala badai yang pernah mencoba menenggelamkan harapan hidupnya. Malam itu, Arini tidak hanya meresmikan sebuah pertunangan, tetapi juga merayakan kemenangannya atas segala badai yang pernah mencoba menenggelamkan harapan hidupnya. Dengan memulai lembaran baru yang lebih bermakna. Langkah kakinya kini terasa jauh lebih ringan saat ia mulai membagi fokus antara merancang detail pernikahan impiannya dan memimpin perusahaan desain interior miliknya sendiri yang kian ekspansif. Kantor barunya yang terletak di jantung kota menjadi simbol kemandirian. Sebuah ruang kerja yang didominasi oleh kaca-kaca besar membiarkan cahaya alami masuk menyinari deretan piala dan maket proyek yang sedang ia kerjakan. Tidak ada lagi ketergantungan finansial atau emosional pada siapapun, karena Arini telah membuktikan bahwa kemampuannya mampu menciptakan kerjaan kecilnya sendiri. Persiapan pernikahan dengan Adrian berjalan dengan penuh kedamaian, tanpa ada drama atau tekanan yang menguras energi. Mereka memilih konsep perayaan yang intim di sebuah kebun asri, di mana setiap elemen dekorasinya dirancang langsung oleh tangan Arini sebagai persembahan cinta untuk pria yang telah menghargai potensinya. Di tengah kesibukan tersebut, bisnisnya mendapatkan kontrak besar untuk mendesain rangkaian resor ramah lingkungan di Bali, sebuah pencapaian yang menempatkan namanya di barisan desainer papan atas Asia. Arini mempekerjakan banyak wanita yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Mereka yang pernah kehilangan kepercayaan diri akibat kegagalan hidup, dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar kembali. Memulai lembaran baru ini bukan sekedar tentang kemewahan materi, melainkan tentang membangun ekosistem kehidupan yang positif dan inspiratif. Adrian selalu hadir di sisinya. Arini mempekerjakan banyak wanita yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Mereka yang pernah kehilangan kepercayaan diri akibat kegagalan hidup, dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar kembali. Memulai lembaran baru ini bukan sekedar tentang kemewahan materi, melainkan tentang membangun ekosistem kehidupan yang positif dan inspiratif. Adrian selalu hadir di sisinya, bukan sebagai bos yang mendominasi, melainkan sebagai sahabat diskusi yang memperkaya perspektifnya. Arini menyadari bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika seseorang mampu menyelaraskan ambisi karir dengan ketenangan hati. Di sela-sela waktu memilih kain untuk gaun pengantinnya, ia kerap melihat ke jendela kantor, menatap langit sore yang berwarna jingga, dan tersenyum menyadari bahwa hidupnya kini jauh lebih indah daripada sketsa terbaik yang pernah ia buat di atas kertas. Hidupnya kini jauh lebih indah daripada sketsa terbaik yang pernah ia buat di atas kertas, dan keindahan itu mencapai puncaknya pada hari di mana janji suci diucapkan di hadapan keluarga dan sahabat terdekat.
Pesta yang penuh berkat itu berlangsung di sebuah taman yang diselimuti bunga-bunga liar berwarna pastel, menciptakan suasana yang magis namun tetap rendah hati. Arini melangkah perlahan menuju altar dengan gaun pengantin sutra yang anggun, tanpa beban masa lalu yang biasanya membayangi setiap langkahnya. Di ujung jalan, Adrian menunggu dengan binar mata yang penuh haru, seolah tidak percaya bahwa wanita luar biasa di hadapannya kini akan menjadi teman hidupnya selamanya. Suasana sakral tersebut terasa sangat kental ketika mereka mengucapkan janji pernikahan yang bukan sekedar rangkaian kata formal, melainkan komitmen untuk saling mendukung pertumbuhan jiwa masing-masing. Tidak ada kemewahan yang berlebihan atau pamer kekayaan yang sia-sia. Setiap sudut pesta itu memancarkan kehangatan dan ketulusan. Para tamu yang hadir, termasuk rekan-rekan bisnis yang dulu meremehkannya, kini menatap Arini dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka melihat bukan hanya seorang istri dari pengusaha sukses, melainkan seorang perempuan tangguh yang telah berhasil menaklukkan badai terdahsyat dalam hidupnya dengan keanggunan dan kerja keras. Kebahagiaan Arini terasa lengkap saat ia melihat wajah-wajah orang yang ia cintai memberikan restu yang tulus. Pernikahan ini menjadi simbol kemenangan atas pengkhianatan dan kebangkitan dari keterpurukan. Saat mereka berdansa untuk pertama kalinya sebagai suami istri di bawah cahaya lampu gantung yang temaram, Arini menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, merasakan detak jantung yang stabil dan menenangkan. Ia menyadari bahwa cinta yang benar tidak akan pernah membuat seseorang merasa kecil atau tidak berdaya. Di tengah sorak-sorai bahagia para tamu, Arini membisikkan doa syukur, menyadari bahwa takdir telah membawanya pada pelukan seorang pria yang tidak hanya kaya akan materi, tetapi juga kaya akan budi pekerti dan kasih sayang yang tulus. Takdir telah membawanya pada pelukan seorang pria yang kaya akan budi pekerti, namun Arini sadar bahwa berkah yang ia terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Ia kemudian mendirikan Yayasan Arini Bangkit, sebuah pusat inkubasi kreatif yang dikhususkan bagi para wanita yang mengalami keretakan rumah tangga dan kehilangan arah finansial. Jejak yang menginspirasi ini bermula dari sebuah bengkel kerja kecil, di mana Arini turun tangan langsung mengajarkan keterampilan desain, manajemen bisnis, hingga penguatan mental. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus merasa tidak relevan atau tidak berdaya hanya karena mereka kehilangan pasangan atau pekerjaan. Kesuksesannya dalam membangun kembali karir dari nol menjadi kurikulum hidup yang nyata bagi para anggotanya. Arini sering mengadakan seminar motivasi yang tidak hanya bicara tentang cara meraih keuntungan, tetapi juga tentang pentingnya menjaga harga diri dan kemandirian emosional. Ia menjadi bukti hidup bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah transisi menuju babak baru yang lebih megah jika seseorang berani untuk melangkah. Banyak dari wanita didikannya yang kini mulai membuka usaha sendiri, menciptakan rantai kemandirian yang terus meluas ke berbagai penjuru kota. Nama Arini kini tidak hanya terpampang di majalah arsitektur sebagai desainer ulung, tetapi juga di hati banyak orang sebagai pelindung dan pemberi harapan baru. Adrian mendukung penuh inisiatif ini, bahkan sering memberikan bantuan jaringan bisnis bagi para wanita binaan yayasan tersebut. Arini merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengejar proyek-proyek mewah. Setiap kali ia melihat salah satu anak didiknya berhasil meraih kemandirian pertamanya, Arini merasa seolah ia sedang menyembuhkan kembali bagian dari dirinya yang dulu sempat terluka. Melalui dedikasi ini, ia membuktikan bahwa kejayaan sejati adalah ketika keberhasilan pribadi mampu menjadi jembatan bagi kesuksesan orang lain. Mengubah rasa pahit di masa lalu menjadi ramuan semangat yang menghidupkan banyak jiwa. Mengubah rasa pahit di masa lalu menjadi ramuan semangat yang menghidupkan banyak jiwa, akhirnya membawa Arini pada sebuah senja yang tenang di balkon rumah barunya yang menghadap ke arah cakrawala luas. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan setia. Tangan mereka bertautan erat seolah menyatu dengan kedamaian alam yang sedang mempertontonkan warna jingga keemasan. Arini menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara segar yang tidak lagi terbebani oleh sesak kekecewaan atau kabut keraguan.
Ia teringat kembali pada masa-masa di mana meja makannya terasa dingin dan dunianya seolah runtuh. Namun kini, semua itu tampak seperti kepingan puzzle yang diperlukan untuk membentuk lukisan hidupnya yang sempurna. Bahagia yang tak bertepi ini bukan datang dari sekadar kemewahan yang ia miliki sekarang, melainkan dari kedamaian karena ia berhasil memenangkan pertarungan melawan rasa takutnya sendiri. Pesan moral yang kini ia bawa adalah bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di sampingnya atau bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh kekuatan karakter dan keberanian untuk bangkit saat dunia berusaha menjatuhkannya. Arini menyadari bahwa pengkhianatan Bagas bukanlah sebuah kehancuran, melainkan sebuah cara semesta untuk menariknya keluar dari lingkungan yang membatasi potensinya, membawanya menuju takdir yang jauh lebih besar dan bermartabat. Saat bintang pertama mulai muncul di langit malam, Arini menatap cincin di jarinya dan teringat pada semua wanita yang telah ia bantu untuk berdiri tegak kembali. Ia telah membuktikan bahwa balasan terbaik bagi setiap luka bukanlah kebencian, melainkan keberhasilan yang gemilang dan kebahagiaan yang tulus. Cinta Adrian adalah hadiah atas kesabarannya, namun kemandirian adalah mahkota yang ia ciptakan sendiri. Dengan senyum yang memancarkan cahaya ketulusan, Arini menutup matanya sejenak, membisikkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah diizinkan melewati badai demi menemukan pelangi yang abadi. Perjalanannya kini telah purna, bukan sebagai korban, melainkan sebagai sang ratu bagi hidupnya sendiri.